Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-31 dari karya beliau ini, dan dalil yang terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min dha'fil yaqin an turdi nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, artinya sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinan, di antara tanda lemahnya keyakinan atau al-iman, anturdin nasa bi sakhatillah, engkau mencari keridhaan manusia dengan murka Allah. Mencari keridhaan manusia dengan murka Allah. Wa an tahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka atas rezeki yang Allah SWT berikan kepadamu. Wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan engkau mencela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Kemudian beliau bersabda, inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak disegerakan dikarenakan ketamakan seseorang yang memiliki ketamakan, dan juga tidak terhalang karena kebencian seseorang yang membencinya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan bahwa bab yang sedang kita bahas adalah bab yang berkaitan dengan khasyah atau khaufullah, babul khauf, bab berkaitan dengan takut, yang seharusnya seorang hamba tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Seorang hamba tidak mengkhawatirkan apapun
dalam kehidupannya kecuali apabila ia keluar dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan oleh seorang hamba adalah apabila Allah murka kepadanya. Yang dikhawatirkan seorang hamba adalah tatkala ia keluar dari as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau membawakan riwayat ini dari hadis Abu Sa'id dinisbatkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda dha'fil yaqin, lemahnya keyakinan seseorang. Bisa juga diartikan lemahnya iman, lemahnya tauhid, lemahnya akidah seseorang adalah anturdin nasa bisakhatillah. Engkau mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan murka dari Allah. Ya. Ini di antara tanda apa? Lemahnya iman. Ya. Di antara tanda lemahnya iman. Di mana seseorang karena takut kepada manusia, akhirnya melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Karena takutnya kepada manusia, akhirnya ia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia mengganti ridha manusia dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda lemahnya keyakinan, tanda lemahnya iman seseorang, ya. Kemudian beliau mengatakan wa antahmadahum ala rizqillah. Di antara tanda lemahnya iman juga engkau memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan. Ini pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan satu rezeki kepada kita sebagai seorang hamba, maka dalam pembahasan rezeki yang diberikan kepada kita tersebut ada sebab dan ada musabbab. Ada sebab, ada musabbab. Ya. Jadi sebab rezeki tersebut mungkin dari seseorang, tapi yang menetapkan sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kebanyakan manusia tatkala ada seseorang yang berbuat baik kepadanya, maka ia memujinya dengan pujian yang subhanallah luar biasa. Dia berterima kasih, dia memuji orang tersebut karena kebaikannya, namun ia lupa memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksud hadis, bukan berarti kita tidak boleh berterima kasih dengan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Akan tapi yang dilarang adalah memujinya, berterima kasih kepadanya, akan tapi kita lupa berterima kasih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik, berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini kaidah umum dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Ya, siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Balaslah apa? Kebaikannya. Ya. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita dalam banyak hal, bisa berkaitan dengan manfaat dunia atau manfaat akhirat, maka balaslah kebaikannya. Balaslah kebaikannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan yang telah dilakukan olehnya kepadamu, maka fad'ulah. Doakan dia sampai engkau merasa bahwa kebaikan yang diberikan olehnya kepadamu telah terbalaskan dengan apa? Dengan doa. Telah terbalaskan dengan doa. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ada sahabat beliau yang berbuat baik kepada beliau, maka beliau senantiasa apa? Membalasnya dengan balasan yang setimpal atau yang lebih baik darinya. Yang setimpal atau yang lebih baik darinya. Ya. Seorang sahabat menjamu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di siang hari, Abu Tayyihan, dengan jamuan yang istimewa di saat beliau alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar serta Umar sedang kelaparan. Maka setelah selesai jamuan, Nabi SAW mengatakan, datanglah kepada kami di hari ini dan ini. Nabi SAW ingin membalas kebaikan jamuan hidangan yang disuguhkan kepada beliau dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Maka pada hari yang dijanjikan, sahabat ini pun datang.
Kala itu Nabi SAW melihat bahwa keluarga ini tidak memiliki pembantu, tidak memiliki budak. Ya, karena disebutkan bahwa beliau, tatkala beliau sampai di rumahnya, beliau tidak mendapati Abu Tayyihan radhiyallahu ta'ala berada di rumah. Tatkala ditanya kemana, maka sang istri mengatakan sedang mengangkut air bersih untuk kami. Kemudian tatkala Abu Tayyihan datang radhiyallahu ta'ala, maka beliau sangat senang karena hari itu tamu istimewa telah hadir di rumahnya. Maka beliau langsung berkata kepada istrinya, siapkan roti, adon, kemudian masak, sedangkan saya akan menyembelih kambing. Maka beliau dengan istrinya bekerja tanpa ada yang membantunya. Artinya memang tidak memiliki apa? Tidak memiliki budak, tidak memiliki pembantu. Ya, jamuan dimasak oleh mereka berdua, dihidangkan kepada tamunya oleh mereka berdua. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, kalau seandainya nanti hari ini dan ini, maka datanglah. Nabi ingin membalas jamuan yang dihidangkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari yang ditentukan, Abu Tayyihan datang radhiyallahu an menemui Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan hadiah kepadanya seorang budak untuk menjadi pembantu dalam rumah tangga mereka. Namun Nabi SAW kala itu berpesan kepadanya, aku berpesan, berwasit kepadamu untuk berbuat baik kepada budak ini karena saya lihat rajin mengerjakan salat. Maka budak ini pun dibawa, diterima hadiahnya oleh Abu Tayyihan radhiyallahu ta'ala. Kemudian sampai di rumah, sang istri bertanya kepada suaminya, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala engkau membawa budak ini pulang? Maka sang suami berkata, sesungguhnya Rasulullah berpesan agar kita berbuat baik kepadanya. Maka mereka pun berdiskusi apa kiranya perbuatan baik yang mesti kita lakukan untuk melaksanakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua berdiskusi apakah disuruh bekerja yang ringan atau bagaimana. Namun akhirnya mereka sampai pada permasalahan sesungguhnya perbuatan baik yang terbaik untuk melaksanakan pesan Rasulullah, berbuat baik kepadanya adalah dengan memerdekakannya. Subhanallah. Maka akhirnya kedua suami istri ini, pasangan ini, Abu Tayyihan dan istrinya memerdekakan apa? Budak tersebut. Tapi intinya memang beginilah ya, adab Islam, beginilah akhlak Islam. Tatkala ada orang berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu mesti dibalas, mesti dibalas. Ya. Dan tentunya perbuatan baik ini bukan hanya berkaitan dengan dunia, ya, bukan berkaitan dengan harta saja atau pemberian yang lain. Bahkan subhanallah, kebaikan yang terbaik adalah berkaitan dengan akhirat. Ada seorang ulama mengatakan, puluhan tahun saya selalu mendoakan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gurunya. Puluhan tahun. Karena apa? Karena tidak ada orang yang lebih berbuat baik kepada kita, ya, tentunya setelah Nabi SAW dan orang tua kita adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Sekalipun mungkin mereka adalah orang-orang yang mengajarkan hanya ilmu, mungkin dahulu di saat kita kecil alif bata. Dia bimbing kita untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, kita eja huruf-huruf hijaiyah. Kemudian diajarkan kepada kita tata cara salat, diajarkan kepada kita ilmu-ilmu syar'i. Ini adalah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang tidak bisa kita bayangkan. Karenanya para ulama dahulu selalu mengingatkan bahwa seorang murid hendaknya selalu mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk gurunya. Ya. Sekalipun mungkin guru tadi berperan dalam keilmuan, berperan dalam akhirat, itu hanya mungkin kita anggap adalah peran yang sangat minim, peran yang sangat kecil. Tapi tatkala ia telah berbuat baik kepada kita dengan mengajarkan hatta satu kalimat, hatta satu ayat atau satu surat, maka senantiasalah doakan mereka dengan doa yang baik, karena Nabi SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiru. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jika saat engkau tidak mampu balas secara materi, maka balaslah dengan doa. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di antara kebaikan yang senantiasa kita amalkan insyaallah adalah tatkala seorang mendoakan kita tatkala bertemu dengan kalimat assalamu alaikum. Ini kebaikan.
maka kita hendaknya membalasnya minimal dengan yang setimpal, waalaikumsalam, atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW, Allah SWT berfirman, wa idza quyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu bertemu dengan seorang dan dia mengucapkan tahiyyat, ucapan selamat dengan mengucapkan assalamualaikum, maka Allah SWT mengatakan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balas ucapan salamnya dengan yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Ini adab Islam. Makanya hadis yang sedang kita bahas, wa an tahmadahum ala rizqillah, di antara lemahnya keyakinan dan iman seseorang adalah memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Bukan berarti kita tidak boleh memuji, bukan berarti kita tidak boleh berterima kasih. Kita katakan kita harus memuji seseorang karena ia telah berbuat baik kepada kita, dan kita harus berterima kasih tatkala ia berbuat baik kepada kita. Akan tapi yang dimaksud hadis adalah jangan sampai pujian dan ucapan terima kasih yang kita ucapkan kepadanya menjadikan kita lupa untuk memuji dan berterima kasih kepada Allah. Dan ini yang terjadi para ikhwah. Tatkala Allah mudahkan usaha kita melalui perantara seseorang, yang kita sebut-sebut dia saja, kita lupa bahwa yang menakdirkan, memudahkan, melanggengkan, itu semua adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya kita berterima kasih kepadanya 5 kali misalnya, maka kita berterima kasih kepada Allah ratusan kali, karena dialah yang menentukan segalanya. Dialah yang menentukan segalanya. Kemudian wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela manusia atas perkara yang Allah tidak berikan kepadamu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan contoh, ada orang membagi-bagikan hadiah. Ada orang membagi-bagikan hadiah kepada beberapa orang, kemudian kita dilewati, artinya kita tidak dapat. Padahal kalau dilihat dan direnungkan, kita sama dengan yang diberi. Statusnya sama, butuhnya sama. Tapi kenapa kita tidak diberi? Akhirnya kita mencela orang yang memberi tadi. Kenapa dilewatkan saya? Kenapa saya tidak diberi? Kita cela dia, kita rendahkan dia. Bahkan kadang-kala kita merasa lebih berhak daripada orang yang diberi. Mungkin kita contohkan dalam pembagian apa ya? Daging kurban lah misalnya. Daging kurban. Rumah A dapat kupon, rumah B dapat kupon, rumah C dapat kupon. Semua dapat kupon. Rumah kita saja nggak dapat kupon. Padahal kalau dilihat dari ekonomi, dilihat dari banyaknya tanggungan, kita lebih apa? Berhak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena nggak dapat kupon, nggak dapat bahagian apa? Daging tadi. Maka akhirnya kita marah-marah. Ya, kita mencela. Kita merasa tidak terima. Ya. Dengan orang-orang yang diangkat oleh masyarakat untuk menjadi panitia di masjid tersebut. Kenapa kita dilewatkan? Padahal kita lebih apa? Berhak. Ya, kadang-kala ada yang sampai berani melabrak. Ya. Ada tidak ya? Ada. Datang, kemudian marah-marah. Kenapa? Kami tidak dapat. Kenapa kami tidak dapat? Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Engkau mencela manusia dalam pemberian yang Allah tidak berikan kepadamu. Artinya kalau memang seandainya terlewatkan, ya sebenarnya itu adalah bahagian daripada ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita mencela atas tidak diberikannya kita atas sesuatu kepada kita, hakikatnya berarti kita juga mencela atas ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Makanya hati-hati para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sama seperti pembahasannya orang yang hasad, orang yang dengki, yang iri kepada seseorang yang Allah anugerahkan harta kepadanya. Kita merasa tidak terima.
dari sisi kedudukan, dari sisi kemuliaan, dari sisi kepintaran, dari sisi banyak hal, kita sama. Tapi kenapa dia lebih dibukakan oleh Allah rezeki kepadanya melebihi daripada apa yang Allah bukakan kepada saya? Akhirnya kita iri, dengki kepada orang ini. Padahal yang membagi-bagi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita tidak terima dengan pemberian yang Allah berikan kepada seseorang, maka hakikatnya kita tidak terima dengan pembahagian yang dibagikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengatakan wa antadzummahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela manusia kebalikan dari yang pertama atas apa yang Allah tidak anugerahkan kepadamu. Kalau dia memberi, kau puji. Kau lupa memuji dan berterima kasih kepada Allah. Kalau dia tidak memberi, kamu cela. Engkau lupa bahwa yang menentukan kau tidak dapat itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di akhir riwayat mengatakan inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Rezeki Allah itu tidak akan datang dengan cepat, tidak akan dimiliki dengan kepemilikan yang mungkin banyak dan berlebih, sekalipun kita apa? Haris, sekalipun kita tamak. Ketamakan seorang kepada rezeki, ketamakan seorang kepada harta, tidak kemudian serta-merta menjadikan orang ini punya harta banyak, enggak. Sekalipun kau habiskan waktumu, tenagamu, dan semua yang kau punya, karena ketamakan yang kau punya untuk memiliki dunia dan seisinya, rezeki Allah itu tidak akan datang kepadamu karena ketamakan tadi. Dan rezeki Allah itu juga tidak terhalang sekalipun ada orang yang membencinya. Ini subhanallah, iman dengan apa ini? Takdir. Iman dengan apa? Takdir. Jadi seorang muslim sadar dan paham bahwa tatkala ia hidup di atas muka bumi, dilahirkan dengan membawa bahagian rezekinya masing-masing. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Maka pena bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wa madza aktub?" Tuhanku, apa yang hendak saya tulis? Maka pena mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah olehmu semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tulislah olehmu semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi lahirnya kita, kehidupan kita, apa yang kita dapat dalam kehidupan dunia, apa yang berhasil kita kumpulkan dari kehidupan dunia, apa yang berhasil kita miliki dari kehidupan dunia, itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bahkan catatan ini kembali diulang untuk dicatat. Ya, kembali diulang untuk dicatat dalam suhuful malaikat, dalam lembaran para malaikat. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila usia janin telah mencapai usia tertentu, maka Allah utus malaikat. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian setelahnya Allah mengutus kepada janin ini seorang malaikat membawa nyawa. Maka Allah perintahkan agar ia meniupkan apa? Nyawa tersebut ke dalam tubuh janin ini. Maka hiduplah janin tadi dalam rahim ibunya. Hiduplah dia. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia. Sengsara atau bahagia. Rezeki, ajal, amal, ya, sengsara atau bahagia. Ini 4 perkara yang dituliskan untuk janin ini. Nanti di akhirat ia akan masuk surga atau masuk neraka. Ini ditulis kembali sesuai dengan rujukan yang ada di Lauh Mahfuz.
Coba perhatikan apa yang ditulis, rezekinya. Janin ini dapat rezeki berapa selama dia hidup? Ya, dia akan menerima berapa rezeki selama dia ditulis. Ini yang kita yakini, bahwa tatkala kita terlahir sebagai seorang manusia di atas muka bumi, maka kita terlahir dengan membawa jatah rezeki masing-masing. Kalau jatah rezekinya dapat, sekalipun semua orang di atas muka bumi ini tidak mau mendapatkannya, pasti akan sampai rezekinya kepada kita. Semua orang di dunia menghalangi rezeki tersebut. Enggak mau, kami akan berusaha mati-matian untuk agar rezeki tersebut tidak bisa sampai kepadanya. Kalau sudah Allah tetapkan, sampai kapanpun, semaksimal apapun usaha mereka menghalangi, rezeki tersebut pasti akan datang. Tapi kalau ketentuan yang enggak akan dapat di situ, sehebat apapun engkau mencurahkan kemampuan, tenagamu, pikiranmu, waktumu, dan semua orang membantumu, kalau Allah tidak takdirkan, sampai kapanpun tidak akan kau dapat. Ini iman dengan takdir. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba hidup di atas iman ini, maka ia akan menjadi seorang hamba yang hidup dengan tenang dan tentram. Ya, tenang dan tentram. Kalau dapat, maka ia tidak akan besar kepala, tidak akan sombong. Dan kalau tidak dapat, dia tidak akan berkecil hati, dia tidak akan putus asa. Dan ini manfaat iman dengan apa? Dengan takdir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat indah dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu, kata Allah, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya, min qabli an nabra'aha. Jadi apapun yang terjadi pada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia ini, itu kami sudah tetapkan di Lauh Mahfuz sebelum kejadian itu kami ciptakan. Sebelum kejadian itu kami ciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita imani. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebelum terjadi itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu sudah tertulis dalam Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, manfaat mengimani hal ini, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ini sudah ketentuan. Jadi kalau tidak dapat, jangan kecil hati, jangan berduka cita. Katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan jangan kamu terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Artinya yang Allah berikan itu juga ketentuan Allah. Jadi jangan besar kepala, jangan angkuh, jangan sombong, jangan mengatakan bahwa ini semua saya dapat karena kehebatan saya. Seperti siapa? Qarun. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Rezeki Allah itu tidak datang, tidak cepat dikarenakan ketamakan, dan juga rezeki Allah itu tidak terhalang karena kebencian seseorang.
Setiap kita lahir membawa catatan rezeki masing-masing. Enggak usah takut. Bahkan para ulama selalu mengatakan tidak ada istilahnya dalam kacamata Islam rezeki yang tertukar. Enggak ada. Kalau enggak dapat berarti bukan rezeki kita. Kalau dapat berarti rezeki kita. Kalau enggak dapat jangan pesimis, jangan kemudian kecil hati. Katakan ini sudah ketentuan Allah, dan kalau Allah mudahkan kita mendapatkannya, maka memujilah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada yang memudahkan hal itu untuk kita, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya yang kita takutkan adalah murka Allah. Kita takutkan adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada dalam diri kita. Kita takut semuanya. Hanya takut kepada siapa? Allah. Kita hanya khawatir jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud riwayat dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian dalil berikutnya dari Aisyah. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang berusaha mendapatkan ridha Allah meskipun dengan resiko kemarahan manusia kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Subhanallah. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, sekalipun resikonya, ancamannya, bisa saja perhitungan manusia, kalau dia melakukan ini dan ini adalah perkara yang diridha oleh Allah, manusia akan membencinya. Tapi dia kesampingkan rasa takut kepada kebencian manusia karena ia ingin mendapatkan ridha Allah. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan ridha manusia dengan mengorbankan ridha Allah sehingga Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini hadis yang hendaknya kita renungkan, khususnya tatkala kita hidup di zaman fitnah. Kadangkala perkiraan-perkiraan, kekhawatiran-kekhawatiran, rasa takut itu mengalahkan rasa takut kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan? Karena kita ingin mencari kecintaan manusia, kedekatan dengan manusia, keridhaan manusia kepada kita, sehingga kita berani meninggalkan syariat Allah dengan harapan manusia tidak membenci kita. Allah akan hukum kita dengan kebalikan apa yang kita niatkan. Allah akan murka kepada kita dan Allah akan jadikan manusia murka kepada kita. Tapi sebaliknya, tatkala kita mencari ridha Allah sekalipun dengan risiko kemungkinan besar manusia akan membenci kita, tapi kita tidak fikirkan, yang penting Allah ridha kepada kita, maka Allah akan berikan kepada kita sesuatu. Artinya Allah akan menjauhkan kita dari sesuatu yang kita takutkan. Allah ridha kepada kita dan manusia akan ridha kepada kita. Maka dalam sebuah hadis Jibril yang masyhur, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan perintahnya, hamba yang meninggalkan larangan-larangan Allah SWT, Allah kemudian mencintainya, maka Allah akan menyeru Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah mencintainya, kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Maka Jibril pun
mencintai orang yang dicintai oleh Allah tersebut. Kemudian Jibril mengumumkan kepada malaikat yang ada di langit, wahai sekalian malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan. Maka semua malaikat di atas langit mencintai. Subhanallah. Coba untuk bayangkan ya, seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh semua malaikat. Ini kebanggaan, ini kemuliaan. Tidak ada kemuliaan di atas itu. Karena salah satu di antara kemuliaan dimiliki oleh ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang wanita yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan bahwa Jibril datang menemui Rasulullah, kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ini Khadijah beberapa saat lagi akan datang, dan dia membawa bejana, ada makanan atau air. Kalau ia sampai kepadamu ya Rasulullah, sampaikan kepadanya bahwa Allah titip salam untuknya dan aku juga titip salam untuknya." Allah titip salam. Allah titip salam, subhanallah. Karena Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala pernah suatu hari dipanggil oleh Nabi kita yang mulia SAW. "Ya Ubay." Maka Ubay pun datang. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mendengar Al-Quran darimu." Maka Ubay kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah namaku disebut olehnya?" "Muhammad, dengarkan bacaan Quran dari Ubay bin Ka'ab. Namaku disebut?" Maka Nabi mengatakan, "Ya, namamu disebut oleh Allah dalam perintah tersebut." Maka Ubay pun menangis. Kenapa para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Nabi rahmatullah Allah? Karena cinta kepada Allah adalah puncak harapan seorang hamba. Cinta kepada Allah adalah puncak harapan seorang hamba. Maksudnya, tatkala Allah mencintai, kalau kita mungkin mengatakan, ya saya cinta Allah, tapi ini kan pengakuan. Tapi kalau Allah sudah mengatakan mencintai seseorang, maka ini adalah kemuliaan. Dan itu didapat dengan apa? Dengan berjuang, berusaha untuk menggapai ridha Allah SWT, sekalipun dengan risiko bahwa manusia akan membenci kita. Ya. Kalau ini yang kita lakukan para ikhwah, berjuang untuk mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan risiko akan dibenci oleh manusia, maka Allah akan berikan kebalikan itu. Maka disebutkan dalam hadis tadi, Jibril mengumumkannya kepada semua malaikat, kemudian summa yudha lahul qabulu fil ard. Kemudian orang ini yang telah dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua para malaikat, akan dijadikan sebagai seorang hamba yang diterima, dicintai oleh semua manusia di atas muka bumi. Karena para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan Nabi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita dapati dalam sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang mengedepankan ridha Allah daripada ridha manusia, akhir daripada kehidupan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh banyak manusia. Karena Allah berfirman, wal 'aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu akhirnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ulama-ulama kita rahimahumullah yang pada awalnya dibenci. Pada awalnya apa? Dibenci karena berpegang teguh dengan ridha Allah. Tapi coba akhir ending daripada perjalanan hidup mereka, enggak takut. Ya. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah? Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ini ulama-ulama yang berpegang teguh dengan syariat, dimusuhi oleh banyak orang, bahkan dipenjara. Bahkan ada di antara mereka yang wafat meninggal di mana? Di penjara. Ya. Tapi coba akhir daripada perjalanan hidup mereka. Ribuan, jutaan manusia tatkala mereka meninggal menyolatinya. Bahkan saya teringat dengan cerita Imam Al-Barbahari rahimahullah, seorang ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan tatkala beliau meninggal, ya, tidak ada yang menyolatinya.
Tidak ada menyolatinya. Namun yang melaksanakan fardu kifayah yang mengatakan, demi Allah, tatkala saya menyolatinya, tatkala saya lihat di belakang kami, padahal kami hanya beberapa orang, di belakang kami banyak sekali orang yang menyolatinya. Ini salah satu di antara kaum yang Allah berikan kepadanya. Ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala memang takdirkan ini seorang ulama karena berpegang teguh dengan kebenaran akhirnya meninggal mungkin di tempat pengasingan atau yang lainnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang menyolatinya adalah para malaikat. Bisa saja. Ya, ini para ikhwah dan akhwat. Yang terpenting sebenarnya adalah tetap berada di atas ridha Allah. Apa gunanya tatkala manusia semua taruhlah bangga dengan kita, memuji kita, menyayangi kita secara zahir, tapi Allah murka kepada kita? Apa gunanya? Apa gunanya? Apakah dengan dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, harta yang kita simpan di rumah bertambah? 1 kali pujian tambah 1 juta, 2 kali pujian tambah 1 juta. Apakah bisa seperti itu? Tidak. Orang kalau sudah memuji selesai. Akhirnya kita sadar bahwa kita hidup ini ya sendiri gitu.